Jadi kalau orang sampai pada kehidupan di dunia kok tidak bisa merasakan sifat ghafurnya Allah, lalu menjadikan dia tidak memohon ampunan kepada Allah, itu kan berarti betul-betul dia sudah dibelit dan sudah dicekik oleh setan. Sampai akhirnya dia tidak sama sekali yakin kepada ampunan Allah. Ya. Makanya orang yang melakukan dosa, lalu merasa takut dengan dosa yang dia perbuat, itu jauh lebih baik daripada orang yang melakukan ibadah, lalu dia sombong pada ibadah yang telah dia lakukan dan dia kerjakan. Berikut ini adalah suara kajian Ustadz Umar Mita Syamila. Terima kasih. Para ulama di dalam tafsirnya itu menjelaskan perbedaan antara ghafur dengan ghafar, walaupun intinya sama, yaitu sama-sama mengampuni. Ghafur itu mengampuni, ghafar itu adalah mengampuni. Tetapi memiliki perbedaan secara spesifik. Kalau kita mengenal kata ghafur, bahwasanya ghafur itu artinya Allah itu mengampuni dosa sebesar apapun. Itu ghafur. Bapak punya dosa sebesar apapun, ibu punya dosa sebesar apapun, walaupun dosanya tinggi sampai menyentuh pintu langit, maka Allah mengampuni. Karena itu sifat ghafurnya Allah. Beda dengan ghafar. Ghafar itu adalah sifat ampunan Allah yang Allah berikan kepada setiap manusia yang dosanya itu diulang-ulang terus. Kemarin janji, saya tidak bohong. Hari ini bohong lagi. Tobat lagi, janji lagi. Tobat lagi, janji lagi. Tobat lagi. Maka ketika Allah mengampuni dosanya manusia, walaupun sering berulang-ulang dilakukan olehnya, tetapi Allah tetap mengampuni, itu namanya ghafarnya Allah. Makanya kita belajar di sini, Allah sebutkan di sini kata ghafur. Allah mengampuni dosa sebanyak apapun. Karena apa? Selama kita muslim, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dan tidak mendatangkan tandingan bagi Allah, seorang muslim walaupun dosanya menjulang tinggi setinggi langit, walaupun tidak ada manusia yang dosanya segitu, tapi selama dia tetap dalam kondisi beriman, tidak mendatangkan tandingan bagi Allah, Allah tetap akan mengampuni dan tetap memberikan kepadanya rahmat pada kehidupan di akhirat, walaupun dosanya banyak. Makanya sifat ghafur ini sifat hujjah yang Allah datangkan kepada mereka yang berputus asa dari rahmatnya Allah. Gimana kamu berputus asa sama rahmatnya Allah? Wong sifat ghafurnya Allah itu lebih besar daripada dosa yang dilakukan manusia. Ustaz, ada pelaku dosa, banyak dosanya, tetap diampuni. Selama satu syarat. Dia dalam kondisi muslim dan tidak berbuat kesyirikan di dalam mendatangkan tandingan bagi Allah. Maka seluruh dosanya tetap akan diampuni oleh Allah. Walaupun terkadang harus ditebus dulu dengan masuk neraka untuk menebus dosa yang telah dia lakukan. Tapi pada saat yang Allah tentukan, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ya. Makanya ini yang menjadikan kita harus paham, Pak. Makanya maaf ya, orang yang akidahnya benar, dia tidak berbuat syirik. Walaupun dosanya banyak, itu lebih baik daripada orang yang akidahnya rusak, misalkan dia berbuat syirik ataupun dia tidak beriman sama Allah, Rasul dan hari akhir, walaupun dosanya dikit. Saya ulang kembali. Orang yang akidahnya benar Pak, artinya tidak berbuat syirik. Dia tidak murtad, dia tidak kafir, dia beriman kepada Allah walaupun dosanya banyak. Itu jauh lebih baik daripada orang yang akidahnya rusak ketika dia mungkin musyrik, ketika dia mungkin kafir, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun dosanya dikit. Karena maaf, ada nggak orang kafir yang tidak beriman, dosanya dikit? Ada Pak, dan banyak. Mungkin mereka ketika diajak minum khamr nggak mau, diajak zina nggak mau, diajak membunuh nggak mau. Orangnya itu basicnya baik. Tapi dia berbuat syirik sama Allah. Dia tidak mau memeluk agama Allah. Walaupun dosanya dikit, dibandingkan orang muslim yang misalkan dosanya banyak, tapi ini lebih buruk daripada orang
muslim, dosanya banyak, tapi dia tetap muslim. Karena apa? Kesyirikan itu menghalangi seseorang untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, Allah akan menghapuskan seluruh amal kebaikanmu dan kamu pasti akan menjadi orang yang merugi. Ini bukan berarti nanti memberi pembenaran kepada sebagian orang untuk melakukan dosa loh Pak. Kok kamu dosa? Iya. Lebih baik jadi muslim banyak dosa daripada kafir tapi sedikit dosa. Tidak begitu. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya syahadat itu kalimat yang betul-betul luar biasa di sisi Allah. Sehingga karena Allah memiliki sifat ghafur, sifat ghafurnya Allah itulah yang menjadikan manusia sebanyak apapun dosanya mereka kepada Allah, selama mereka masih memiliki keimanan pada hatinya, maka sesungguhnya mereka itu nanti akan mendapatkan rahmatnya Allah. Dan itu menjadikan kita senantiasa tidak boleh berputus asa untuk hidup di antara harapan yang kita berikan kepada Allah yang Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Makanya di dalam sebuah riwayat kita menjumpai ya, ada sebuah riwayat bagaimana kita mendapati keterangan tentang sebuah bitokoh Pak. Bitokoh itu kartu Pak. Bagaimana ketika Rasulullah mengatakan yusahu birajulin min ummati yaumal qiyamati ala rusu'il khalaik fayunsyaru lahu tis'atun wa tis'una sijjilan. Ada di antara umatku, kata Rasulullah, yang nanti terpilih di antara kebanyakan orang pada saat itu. Lalu orang itu dihadapkan kepada Allah Pak. Ada 99 kartu yang akan Allah hisab dari dirinya. 99 kartu. Orang itu berdiri di hadapan Allah, kata Nabi Muhammad. 99 kartu itu dibentangkan oleh Allah, setiap satu kartu jret. Atau lagu jret. Setiap satu kartu itu, kata Rasulullah, dosanya itu sepanjang mata memandang. Setiap satu kartu ketika dibuka oleh Allah, setiap satu kartu itu dosanya sepanjang mata orang memandang. Jret. Semuanya kelihatan dosanya. Itu baru satu kartu. Buka lagi yang kedua, buka lagi yang ketiga, buka yang keempat, sampai 99 kartu. Semuanya full dengan kemaksiatan. Lalu Allah menghisapnya dan terjadi sebuah dialog antara Allah dengan beliau, dengan orang ini. Lalu Allah menyampaikan kepada laki-laki itu, hal tungkiru min hadza syai'an? Kamu mengingkari enggak catatan dosamu yang 99 kartu sepanjang mata memandang ini? Ada enggak yang kamu ingkari? Tidak ada ya Allah. Ada di antara malaikat yang mencatat amalku 99 catatan dosamu sepanjang mata memandang ini, ada enggak malaikatku yang mendolimi kamu? Orang itu berkata kembali, tidak ada ya Allah. Tidak ada ya Allah. Lalu Allah kemudian menyampaikan kepadanya, ada enggak di antara yang kamu lakukan yang ditambahkan dari dosa-dosa yang kamu kerjakan? Tidak ada. Ada enggak di antara kebaikanmu yang tidak dicatat? Enggak ada ya Allah. Lemes Pak. Sebagaimana ketika ada seorang terdakwa di depan penyidik, semua alibi yang dimiliki oleh tersangka dibantah sama penyidik. Kan lemes Pak. Idahlah lemes. Ada yang kamu ingkari? Tidak ada. Malaikat pencatat amal keburukanmu ada yang mendolimi kamu? Tidak ada ya Allah. Lalu Allah mengeluarkan satu kartu. Di situ ada tulisan La ilaha illallah. Satu kartu itu. Lalu orang itu berkata, Rabbi ma hadhil bitaqah ma hadhis sijilat. Ya Allah, apa artinya satu kartu ini dibandingkan 99 kartu dosa dan kemaksiatan yang aku telah kerjakan? Apa artinya satu kartu? Ma hadhihi bitaqah. Kartu itu tuh apa ya Allah? Maka sesungguhnya Allah mengatakan, innaka la tudlam. Kamu tidak akan didolimi. Diletakkanlah kartu La ilaha illallah di satu timbangan, lalu 99 kartu di timbangan yang satunya, maka kartu La ilaha illallah ini lebih berat daripada 99 kartu dosa dan kemaksiatan yang Allah perlihatkan kepadanya.
Kartu la ilaha illallah itulah yang menjadikan beliau mendapatkan rahmatnya Allah. Itulah sifat ghafurnya Allah. Makanya janganlah kita ketika melihat pelaku dosa meyakini bahwasanya dia pasti masuk neraka dan kekal. Belum tentu. Bisa jadi dia bertobat besok, Allah terima tobatnya. Dan belum tentu kita istiqomah dalam taat sampai hari ketika kita menutup mata. Apa yang menjadikan kita sombong? Makanya kenapa kita mendapati bahwasanya kalau ada orang yang melakukan dosa, jangan dicela, jangan dihujat. Karena bisa jadi kamu akan diuji dengan dosa yang sama dan bisa jadi kamu pun belum tentu selamat sebagaimana orang yang kamu cela. Tidak selamat dari dosa itu. Lihat betapa perlindungan Allah dengan sifat ghafurnya. Allah masih melindungi hak-haknya pendosa. Bahkan pendosa pun kalau sudah meninggal dunia pun kita tidak boleh menghujat. Orang nih dosa, misal peminum khamr, mati overdosis. Kubur dia di dalam kuburan. Itu pun tidak boleh lagi kita hujat. Kenapa? Kata Rasulullah. Karena dia telah mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan kepada Allah. Lihat, sifat ghafurnya Allah itu sampai memberikan perlindungan kepada para pendosa sekalipun. Bahkan kalaupun Bapak melihat pendosa, melihat dosanya, Bapak disuruh diam, saya disuruh diam, tidak boleh menceritakan aib dosanya kepada orang lain. Itu sifat ghafurnya Allah, Pak. Jadi kalau orang sampai pada kehidupan di dunia, kok tidak bisa merasakan sifat ghafurnya Allah, lalu menjadikan dia tidak memohon ampunan kepada Allah, itu kan berarti betul-betul dia sudah dibelit dan sudah dicek oleh setan. Sampai akhirnya dia tidak sama sekali yakin kepada ampunan Allah. Ya. Makanya orang yang melakukan dosa, lalu merasa takut dengan dosa yang dia perbuat, itu jauh lebih baik daripada orang yang melakukan ibadah, lalu dia sombong pada ibadah yang telah dia lakukan dan dia kerjakan. Terima kasih sudah menonton konten dakwah di channel ini. Jika ada pendapat atau gagasan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.